Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang hadis tentang binatang buruan dan sembelihan. Kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Mardatilah dengan NIM 2030101020. Yang kedua, Melda Elisa dengan NIM 2030101022. Yang ketiga, saya sendiri, Miftah Azwari dengan NIM 2030101023. Memelihara anjing buruan. Memelihara anjing tanpa sebab dapat mengurangi pahala seorang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam hadis riwayat Muslim. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirat setiap hari." Para fuqaha sepakat memelihara anjing untuk menggembala ternak, berburu, dan menjaga kebun atau tanaman diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan binatang buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang disebut dengan anjing yang telah kamu latih untuk berburu, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu. Itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 4. Berburu dengan anjing buruan dan senjata tajam. Dapat itu terbagi juga. Yang pertama yaitu berburu dengan anjing terlatih. Dalam hadis Bulughul Maram hadis nomor 1359, sebagaimana menurut Adi bin Hatim RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau melepaskan anjingmu untuk berburu, maka sebutlah nama Allah padanya. Bila ia menangkap buruan untukmu dan engkau mendapatkannya masih hidup, maka sembelihlah. Bila engkau mendapatkannya telah mati dan anjing itu tidak memakannya sama sekali, maka makanlah. Bila engkau menemukan anjing lain selain anjingmu, sedang buruan itu telah mati, maka jangan engkau makan, sebab engkau telah mengetahui anjing mana yang membunuhnya. Apabila engkau melepaskan panahmu, sebutlah nama Allah. Bila engkau menemukan buruan itu setelah sehari dan tidak engkau temukan selain bekas panahmu, makanlah jika engkau mau. Jika engkau menemukannya tenggelam di dalam air, janganlah engkau memakannya." Itu hadis Muslim. Dari hadis di atas menunjukkan bolehnya berburu dengan anjing pemburu yang telah latih sebelumnya. Anjing pemburu setelah dilatih adalah anjing yang boleh dimanfaatkan, dan ini disepakati oleh para ulama. Anjing pemburu yang dimaksud di sini adalah tidak dibedakan warna putih, hitam, atau warna lainnya. Karena di dalam hadis disebut jika anjing dilepas, maka yang dimaksud di sini adalah jika anjing tersebut dilepas oleh pemiliknya untuk berburu mangsa. Melepas di sini kedudukannya sama dengan menyembelih hasil buruan, sehingga jika anjing tersebut terlepas dengan sendirinya lalu berburu, maka tidak halal hasil buruannya. Dan menurut jumhur diperbolehkan jika hewan pemburu itu selain anjing seperti singa, harimau, dan burung elang, asalkan hewan tersebut telah dilatih. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 4,
dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajari dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarinya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Mardatillah Yuza. Yang terakhir, berburu dengan senjata tajam atau tombak. Hal ini terdapat dalam kitab Bulughul Maram nomor 1360 yang menjelaskan bahwa diperbolehkannya berburu dengan tombak. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang artinya, Adi radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang berburu dengan tombak. Beliau bersabda, jika engkau mengenakan dengan ujungnya yang tajam, makanlah. Dan jika engkau mengenakannya dengan yang tangkal atau yang tumpul, kemudian ia terbunuh, maka ia mati karena pukulan, dan janganlah dimakan. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa diperbolehkannya berburu dengan tombak, di mana tombak yang dimaksud adalah tombak yang memiliki ujung yang tajam. Jika hewan buruan terbunuh dengan pisau atau tombak tersebut, maka halal hasilnya dan halal untuk dimakan. Tetapi jika hewan buruan terbunuh karena adanya benturan atau pukulan dari tombak tersebut, maka hasilnya adalah haram. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul atau terkena benturan, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Yang C, sembelihan dan adab menyembelih. Sembelihan itu adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa binatang darat yang halal dimakan dengan alat yang tajam selain dari kuku, tulang, dan gigi, supaya halal dimakan dengan syarat-syarat tertentu. Hukum sembelihan adalah wajib supaya binatang itu halal dimakan. Manakala binatang yang disembelih tidak mengikuti hukum syara, ia diistilahkan sebagai bangkai dan najis serta haram dimakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 118 dan 121 yang artinya, makalah dari apa-apa yang disebutkan nama Allah atasnya jika kamu benar-benar beriman kepada ayat-ayatnya, dan janganlah kamu makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena itu suatu kedurhakaan. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Melda Elisa. Baiklah, saya Melda Elisa akan melanjutkan menyampaikan materi berikutnya, yaitu adab-adab dalam menyembelih. Yang pertama, menyembelih harus dengan pisau yang tajam. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh satu binatang dengan cara mengikatnya lalu menahannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menyembelih binatang haruslah dengan membaca basmalah. Yang poin D, makanan seorang muslim. Makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim haruslah makanan yang halal. Semua makanan boleh dikonsumsi dan halal sampai ada dalil yang menyatakannya haram. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula pada para rasul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.